Saudara, belakangan ini setiap dari kata dikagetkan bahwa ternyata akhirnya Rusia menyerang Ukraina. Saudara, kalau kita melihat kenapa Rusia menyerang Ukraina, saudara, ini tidak lepas dari tekanan-tekanan yang diberikan Amerika dan sekutu-sekutu yang disebut NATO, saudara. Saudara, saya tidak mempermasalahkan siapa-siapa di dalam peperangan ini, saudara. Saya hanya kasihan melihat rakyat yang tidak tahu apa-apa, yang harus menanggung derita karena peperangan ini. Nah, saudara, saya mengajak kita melihat untuk menilai peperangan ini dari sisi-sisi manusia, saudara. Saudara, ada manusia yang seperti Rusia, saudara. Dia mengatasnamakan menjaga keamanan negaranya, lalu dia takut akan sekelilingnya yang bertindak, yang ditangkap oleh dia, yang mengancam dirinya, sehingga dia mencoba melakukan pertahanan untuk diri dia, yaitu dengan mengatakan, kalau Ukraina tidak masuk NATO, maka saya tidak akan invasi. Karena di situ, saudara, kita menangkap bahwa Rusia itu kalau saya anggap sebagai satu jenis manusia yang menjaga propertinya dia, menjaga kenyamanannya dia. Sementara Ukraina, saudara, itu adalah orang yang saya gambarkan sebagai seorang anak yang mudah sekali dihasut, yaitu oleh Amerika dan sekutu-sekutu NATO yang menghasut dia, sehingga akhirnya Rusia menginvasi dia. Nah, saudara, ini tipe manusia yang kedua, yaitu manusia yang mudah dihasut, yang akhirnya menimbulkan peperangan. Saudara, manusia jenis ketiga yang saya lihat adalah Amerika. Adalah jenis manusia yang biasa menebarkan dengan isu-isu HAM, hak asasi, padahal intinya dia hanya juga untuk mencari mungkin keuntungan untuk dirinya sendiri, yaitu dia mempunyai sekutu di sana. Mungkin dia juga ada kepentingan bisnis dengan negara-negara sekutunya yang sudah pasti, saudara, dia pasti kalau terjadi peperangan itu yang dia suka, karena dia bisa menjual senjata ke Ukraina. Nah, saudara, saya menggambarkan ini jenis manusia yang ketiga yang saya sebut sebagai penghasut. Nah, saudara, lalu ada orang-orang lain ya, saudara, yaitu saya sebutlah sebagai orang-orang di dalam peperangan ini seperti NATO, saudara, adalah orang-orang yang ikut-ikutan karena dia terpaksa ikut, karena dia ada di dalam satu kumpulan yang memang mengikat, sehingga satu dan lain harus bersatu. Nah, saudara, inilah jenis-jenis manusia, saudara, yang akhirnya menimbulkan peperangan. Ada orang yang menjaga dirinya, properti dirinya. Ada orang yang mudah dihasut. Ada si penghasut. Ada yang ikut-ikutan. Saudara, kita di mana, saudara, di dalam kehidupan kita? Kalau kita tidak mau ada peperangan, maka, saudara, kita mesti tenangkan diri kita dan percaya bahwa Tuhan yang menolong kita dan Tuhan yang memberikan kedamaian kepada kita, sehingga kita tidak perlu untuk berinvasi apa-apa, saudara, dan kita tidak perlu takut untuk apa-apa yang ada di sekitar kita. Dan kita jangan menjadi orang yang mudah dihasut. Kita percaya kepada firman Tuhan, percaya bersandar diri kepada Tuhan, dan kita juga jangan menjadi orang yang mencari keuntungan di dalam hidup ini, saudara. Dan juga jangan karena kita terikat dengan sesuatu kekuatan, sehingga kita juga tidak bisa menjadi diri kita. Saudara, jadilah diri kita sendiri menjadi orang percaya di dalam Tuhan, yang hanya melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita.